Halo, jumpa kembali bersama saya Nur Santoso. Di sini kita akan bincang santai, ngopi-ngopi atau minum-minum atau cangkringan lah, bahasa Jawanya. Kita akan ngobrol santai. Kita akan ngobrol santai tentang wisata-wisata yang ada di sekitar kita. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama kawan saya. Perkenalkan Mas, namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Alfa. Saya beralaman di Seradaan, Tribun Seradaan Bantul, dan saya sekarang seorang mahasiswa di Solo, UNS. Ya, makasih loh Mas, ini udah mau mampir ke gubuk saya ini. Terima kasih Mas. Gak gugup juga, Mas. Iya. Oke, ini kira-kira membahas tentang wisata nih, kira-kira menarik nggak nih buat kalian? Apa kurang keras? Menarik? Oke, makasih. Pokoknya harus menarik, pokoknya harus mantengin kita berdua ya. Tolong atensinya ya. 20 menit aja soalnya ini. 20 menit terasa cepat tau guys. Iya. Kalau kalian dengerin yang dengerin Iya. Langsung aja kita akan memulainya dengan sebelumnya Masnya ini sering wisata di mana aja Mas? Kalau untuk minggu ini kemarin habis di Bromo, terus kemarin lagi juga di Bali. Sama mana ya? Oh, sama ini deket-deket itu paling cuma Magelang di rafting loh. Gitu di apa ya, adrenalin air apa namanya, bukan air terjun apa, Arum Jurang. Arum Jurang. Masnya juga suka daki juga kan Mas? Ya, saya suka daki di pas awal mula SMA sih. Sampai sekarang juga kadang kayak Masnya Sebenarnya masih aktif sih di dunia pendakian ya, tapi sekarang karena waktu agak mepet ya, sama mungkin raga ini kurang mendukung, sama musim ini kan musim hujan ya guys sekarang ya. Iya. Jadi agak was-was lah kalau mendaki. Ini Mas, wisata kan ada macam-macam. Di sini saya akan memilih 2 tema. Ini kan kita anak muda nih, biasanya kan suka wisata-wisata, suka menjelajahi tempat baru atau suasana baru nih. Lah, kalau mendaki kan termasuk wisata adrenalin ya Masnya? Iya. Lah, Masnya tuh pernah di mana aja Mas? Kalau mendaki itu Mas? Pengalaman Masnya? Maksudnya apa aja? Aku dakinya di mana aja? Di mana aja? Mungkin urut aja ya aku mau jelasin ya. Pertama kali tuh aku daki itu di Gunung Prau. Gunung Prau? Daerah mana itu Mas? Itu daerah Dieng. Oh, Dieng. Ya, Masnya pasti tahu. Oh iya. Lalu terus selalu yang kedua itu di Gunung Kembang. Nah, itu pengalamannya banyak banget di situ. Terus ya Gunung Kembang. Terus ketiga. Gunung Kembang di mana Mas? Gunung Kembang tuh Mas? Gunung Kembang itu daerah mana ya? Pokoknya arah mana ya? Magelang ya, ke Dieng. Pokoknya arah Dieng. Kan masih Dieng itu sekitar Jateng. Ya, Jateng. Dieng itu pokoknya banyak banget lah gunung-gunung di situ. Yang Terus bisa kita jelajahi. Terus habis itu habis di Kembang itu di gunung, bentar ya Mas, Sumbing. Oh, Sumbing juga pernah. Berapa mdpl tuh Mas? Kayaknya tinggi itu Sumbing itu kalau yang tertera itu 3.571 ya, kurang lebih segitulah. Itu doang yang 3. Kayaknya Masnya banyak, enggak lebih kayaknya kalau ya. Terus habis di Gunung Sumbing itu coba lagi di Gunung Lawu, itu di Via Ceto. Terus habis itu di Gunung mana ya? Sindoro. Nah, Gunung Sindoro. Terus habis itu lagi di Gunung Merbabu. Gunung Kembang lagi. Jadi Kembang lagi dua kali. Terus habis itu langsung di Gunung Merbabu. Itu best sekali sih. Kalian harus coba ke sana. Untuk guys, berarti gunung-gunung itu perlu kalian jelajahi mumpung kalian masih muda sehat. Wajib sih, kalau kalian punya raga yang kuat pasti sehat, coba di gunung. Kalau wisata, gak cuma kalian di wisata yang bayar tiket terus habis itu kalian cuma wisata alam doang ya, wisata alam doang nikmatin, tapi kalian harus coba adrenalin yang ada di gunung. Itu juga sehat,
buat badan kita sehat sama ya apalah buat pikiran kita jadi refresh gila gitu lah. Dari sekian berapa gunung tadi Mas lupa. Kalau Banyak lah itu, pokoknya banyak ya, kalau dihitung satu persatu saya juga lupa ini. Pokoknya teman saya ini sangat berpengalaman dan banyak gunung-gunung. Iya maksud saya gunung ya. Ya maksud saya gunung. ya Iya, itu maksud saya. Itu sangat berpengalaman. Dari gunung-gunung tersebut nih Mas, gunung mana yang menurut Masnya tuh untuk pemula nih Mas? Gunung mana nih buat adrenalin untuk pemula, untuk newbie? Ya, sorry aku sebenarnya ada satu yang kelewat sih, Gunung Andong. Oh, Gunung Andong. Oh iya. Nah, itu paling buat newbie itu rekomen sekali sih. Soalnya juga nggak terlalu tinggi banget. Terus yang kedua itu nggak terlalu dingin. Nah, itu dingin, nggak terlalu dingin. Terus yang ketiga itu kalau kalian nggak suka camping, rekomen banget buat kalian TikTok di Andong. Itu juga bagus. Kalian pernah denger ini ya sih di apa? Mana itu namanya? Deket Lawu, bawah Lawu itu namanya apa namanya? Gunung bukan, sorry. Bukit. Sorry. Bukit naon ya? Saya lupa juga. Bukit. Ya pokoknya itu bukit, ada bukit. Pokoknya di situ ada bukit. bukit. Ada bukit. Nanti paling inget lagi ya. Dan di situ tuh tingginya tuh sama kayak Gunung Andong. Tapi debunya itu nggak masuk akal. Pokoknya kalian lewat debunya udah masuk semua. Terus sampai atas tuh pemandangannya menurutku agak biasa aja ya. Kalau misal kalian di Andong itu menurutku keren sekali lah. Pokoknya kalian bisa dapet view view Gunung Sindoro sama Sumbing sama perahu, pokoknya dapat lah di situ. Dan treknya nggak terlalu ekstrim. Terus di sana kalian ada penjual warung di atas, itu ada gorengan itu. Pokoknya kalian nggak bawa apa-apa sebenarnya masih cukup. Tapi nggak boleh kayak gitu ya guys. Nggak boleh kayak gitu ya guys. Kalian tetap harus bawa minuman, perlengkapan, sama obat-obatan itu perlu. Terutama kaos kaki double, kalian mesti lupa itu. Wajib itu. Didengerin. Itu buat para newbie kalau mau ke Andong jangan lupa nih dengerin tips-tips dari Mas ini, karena Mas Alfa ini sungguh berpengalaman ya kan? Enggak juga berpengalaman, tapi itu udah harus basic ya kalian daki tuh seperti itu guys. Jangan waton kalian cuma pengen dapat sunset, dapat sunrise, tapi kalian nggak pernah mikirin kalian sendiri gitu. Ya buat apa kalian liburan cuma buat mati sia-sia? Enggak juga ya. Kalian itu liburan tuh yang paling penting keselamatannya yang dijaga. Jangan sembrono lah kasarnya. Ya, sembrono kan kita di sana juga kita kan sebagai tamu kan juga masih ada budaya yang kita harus patuhi di berbagai tempat wilayah itu harus kita patuhi. Intinya kita Pak Redi namanya apa ya? Itu Desa Mowocoro Negoro Mowototo kalau bahasa Jawanya gitu. Intinya kita menghormati lah. Yang menghormati, kita udah dewasa, kita udah tahu yang mana sopan, yang mana buruk, baik sama buruk. Itu intinya. Itu kalau newbie itu berarti kalau budget kira-kira berapa nih Mas? Kalau newbie sih tergantung sih. Kalau kalian niatnya emang liburan, terus kalian dari keluarga mampu, itu udah beda. Kalian bisa nyewa porter, kalian bisa bawa barang-barang yang safety-nya lebih terjamin sebenarnya. Kalau tergantung sih kalian mau yang mana. Kalau kalian yang pengen daki-daki aja, terus yang kedua kalian pengen yang daki tapi tetap safety, terus peralatan cukup, itu pilihan sih. Kalau misal buat yang pemula kayak aku, misal dari aku sendiri ya, kalau aku kan orangnya mikirnya tuh low budget. Paling yang tak siapin tuh paling ini, kalau sepatu udah ada sendiri. Nah itu paling enggak kan sepatunya tuh jangan pakai yang kayak Converse namanya gitu. Ya semacam Casual lah. Casual tuh jangan, itu licin. Terus
di kaki itu keras banget tuh itu, jadi nggak enak kayak Vans itu no. Terus habis itu paling enggak sepatu. Terus habis itu kalau kalian niatnya emang mau TikTok apa camping dulu. Kalau misal kita tuh beneran mau mendaki terus camping lihat sunset di Andong kan bagus ya Mas. Berarti ini kan camping ya Mas. Camping. Camping kan banyak banget yang harus disiapin ya. Pertama tadi sepatu. Sepatu itu ini barang personal sendiri dulu aja ya yang dihitung ya. Kalau buat personal itu paling nggak sepatu, jaket. Kalau kalian punya sendiri ya berarti nggak usah ngeluarin budget buat jaket. Lalu yang ketiga itu ada apa? Ya wis, outfit, celana, baju itu perlu. Kalian paling nggak buat di Andong itu 3 baju lah, dua baju lah. Itu cukup sih. Terus habis itu kaos tangan itu penting sekali. Terus sama kaos kaki itu wajib. Obat-obatan buat personal. Terus apa lagi? Carrier. Nah kalau mungkin kalian lagi pemula sih, kalau misal kalian pengen daki sekali mungkin tak saranin nyewa dulu aja ya daripada kalian beli. Kalau kalian orang kaya sih beli aja kalau salah ya. Nyewa. Iya Mas. Iya benar. Sampean kalau daki kan beli. Enggak, kebetulan saya kalau misal daki itu enggak safety kayak Masnya dan enggak tahu aturan. Jadi saya pakai sepatu kets karena saya bukan profesional. Tapi teman-teman jangan tiru saya ya. Karena contohnya yang baik dan benar. Ya. Seperti Masnya ini. Sayangi nyawa bukan sayangi susu ya. Iya. Apalagi lupa aku tadi. Ya, pokoknya budgetnya kira-kira kalau nyewa kan harus urut ya. Tadi kan udah personal kan itu udah ya. Maksudnya kalian personal itu bisa nyewa. Kira-kira buat nyewa carrier ya. Itu kan mesti kalian jarang bawa carrier. Dan tak saranin kalau kalian camping jangan pakai tas biasa. Tas biasa yang tas polo yang gede itu jangan sih. Soalnya di sini bakalan terasa sakit bagian sini. Apalagi bawa barang berat. Jadi biasanya kalau orang pakai itu tuh turun tuh bakalan merah-merah di dekat leher. Iya lagi. Iya. Oh Masnya kayaknya pernah ya. Ya, soalnya saya tidak berpengalaman dan saya hanya ikut-ikut orang. Terus lalu gini, ada lagi. Kalau kalian pakai yang tas carrier tas polo tadi, yang pertama kan muatannya nggak terlalu banyak. Terus kalau kalian bawa temen, kalian termasuk ngerepotin temen-temennya. Nanti ya kita bahas lagi ya tentang adab, attitude. Ya mungkin di episode selanjutnya. Oh nggak sekarang ya kak? Buat barangkali teman-teman kepo, pasti kepo kan. Wih, alatnya apa dong kak? Alatnya apa nih yang perlu disiapin? Budgetnya berapa? Tadi kan belum dikasih tahu. Besok aja saya kasih taunya ya kan kak. Biar kalian tuh penasaran. Soalnya sekarang kita lagi bahasnya peralatan-peralatannya dan gunung-gunungnya, ya kan? Ya, gunungnya. Ya itu. Berarti kita udah bahas gunung yang newbie ya. Newbie. Ya, gunung newbie. Sekarang yang gunung menengah nih Mas, yang belum ya, gunung menengah yang recommended di ini belum ngomongin budget loh. Mau ngomongin budget. Ini budgetnya rahasia dulu soalnya. Rahasia dulu. Biar ini penasaran kan. Soalnya ini episodenya selanjutnya. Oke. Lanjut. Biar ya selanjutnya gunung apa lagi Mas? Enggak, pasti gunung menengah. Iya, gunung menengah. Iya. Kan tadi kan yang newbie untuk mendaki yang newbie itu loh Mas, gunung mana. Terus sekarang untuk orang-orang yang menengah lah, jangan yang terlalu sulit dulu. Kita urutin dulu nih. Yang menengah ini apa lah? Yang peralatannya. Enggak, gunung mana yang perlu didaki? Yang buat menengah. Menengah itu yang tak rasain tuh yang bagus tuh gunung kembang. Kan menurutku di sini tuh bawah sendiri tuh kayak misal gunung Andong, gunung Bismo itu bagian bawah. Aku bikin 3 tingkatan ya. Misal ini ya. Yang paling bawah itu tuh Gunung Andong, Gunung Kembang, Sikunir, apalagi itu Sikunir di bawah lah. Gunung Kembang, terus Gunung Bismo. Tahu Bismo kan teman-teman? Nah, terus yang step lanjutnya yang menengah ini yang dikatakan Mas Nur tadi. Menengah itu kayak Gunung Merbabu itu, terus habis itu ada gunung apa lagi ya? Menurutku Sindoro sih masuk menengah sih. Sindoro. Terus apa ya? Bro,
enggak itu pas pokoknya menengah itu Gunung Merbabu. Nah itu Gunung Merbabu. Terus gunung atas itu kayak misal kalian naik Gunung Sumbing yang rata-rata di atas 3.500 itu misal gunung mana yang di NTT itu namanya Rinjani Mahameru itu udah kelas-kelas agak berat, apalagi atasnya lagi Everest dan lain-lain nggak usah dihitung. Kalau kalian pencinta gunung ya terserah. Masnya udah pernah ke Rinjani? Belum. Oh, berarti masnya ini rencana next kayaknya ada ke Rinjani, guys. Doain aja masnya biar ada waktu ke sana ya. Ya, amin. Amin. Pokoknya kalau bisa tahun depan udah ke Rinjani, terus aku nargetin ini ke Mahameru sih. Nih. Pokoknya Jawa Tengah harus dihabisin dulu, soalnya banyak banget. Ya, teman-teman kalau ada yang mau ikut bisa gabung di masnya ini. Ya, kalau bisa ada ya. bantuan Dan donasi pokoknya ada fulus. ini. Ya, ada fulus. Dari sekian gunung nih Mas, mungkin Masnya itu ada pengalaman yang mengerikan Mas. Kira-kira ada nggak kayak serem atau pengalaman yang di luar nalar? Nalar ya, maksudnya itu ada nggak Mas nih yang di luar nalar nih? Oke. Mungkin pengalaman naik gunung dari aku sendiri belum pernah kayak menemukan sesuatu sing menemukan wujud fisik apa itu kayak sesuatu yang menyeramkan itu belum pernah. Nggak tahu apa aku terlalu suci atau gimana apa emang bejoku lah atau enggak emang bukan kesempatanku bisa melihat mereka. Tapi yang namanya kayak gitu mesti ada ya Mas Nur. Nah, mesti ada, kita kan yang menghormati sebagai seorang muslim kan juga mengimani yang gaib. Ada juga yang gaib. Jadi emang budaya itu harus kita hormati. Kan kita juga tamu. Nah, mungkin ada sesuatu yang agak mengerikan sih. Itu pendakianku kedua di Gunung Kembang itu aku naiknya itu jam 12 malam. Berangkat itu buat TikTok. Jam 12 malam itu aku berempat. Itu naik jam 1 atau jam 2 itu hujan terus Pak. Itu belum tak paksa. Temenku udah kayak ya udah turun. Kalau enggak kita ngecamp di sini nungguin besok kita daki lagi apa gimana. Tapi aku orangnya kan suka ngejar sunrise ya. Pokoknya di pucuk harus aku dapat sunrise. Jadi aku kak sama temanku tuh maksa buat tetap naik. Tapi akhirnya di jam berapa ya? Jam 4 jam 5 itu udah bener-bener capek. Itu bener-bener kita udah nyerah, kita dirikan tenda. Nah, dirikan tenda itu benar-benar bentuknya nggak banget gitu loh. Pokoknya jelek banget lah dirikan tenda. Tapi masih tetap ya udah, yang penting layak buat ditidurin, kita tidur di situ. Jadi itu kayak bukan horor sih, tapi lebih ke tantangannya. Ya, deg-degan. Terus apa ya? Oh ya, ada teman lagi. Terus kan teman-teman di situ tuh hujan deras, terus yang naik itu tuh cuma 4 orang teman-temanku yang lain nggak ada barengannya yang naik. Dari situ kan kita suasana agak merinding. Itu masih di Gunung Kembang gitu? Itu masih di Gunung Kembang. Terus kayak kita tuh duduk saking capeknya karena temennya Mas juga tau. Temanku Mas juga. Ya itu tuh temennya Mas A itu ya? Ya sama itu kita tuh pokoknya berapa step tuh mesti kita istirahat. Terus itu lama-lama pokoknya terasa nggak enak di situ. Kita kayak di jarak kita kan bisa ngelihat orang-orang. Pokoknya kita di ketinggian kita bisa ngelihat orang-orang lah. Kok ada azan di jam 1, jam 2 itu ada azan. Kan aneh juga tuh, apa itu gelombang apa gimana atau. Terus ada juga lampu tersorot gitu. Nah, kedap-kedip kan masa lampu kedap-kedip ya, maksudnya lampu rumah gitu. Tapi tetap itu tuh lampunya tuh kayak bisa padam, bisa mencolok. Nah, kan kita kan juga ngiranya juga aneh, tapi kan kita kan lagi naik gunung kan tetap harus berpikir positif ya, Mas. Jadi ya nggak tahu ya apa ngiranya itu sesuatu hal yang gaib atau gimana. Jadi sejauh ini yang mengerikan tuh lebih ke kondisi alam dan cuaca ya Mas, kayak hujan gitu. Ya itu pasti. Kalian tuh daki tuh
yang dipikirin tuh sebenarnya kan alamnya ya, cuaca kalian yang harus disiapin apa, terus yang kedua kesehatan kalian, itu yang paling penting sih. Tuh guys, dengerin, dicontoh teman saya, jangan seperti ini. Pokoknya kalian jangan pernah mikirin yang enggak lah kita bahas lagi. Pokoknya kalian tetap mematuhi tata tertib yang ada di sana. Kalian prepare dengan barang-barang yang safety. Terus apa-apa alat-alat disiapin, terus kalian juga udah tahu cara naikin tenda apa gimana, naikin tenda, pakai jaket pas waktu kapan gitu. Kan ada momen-momen tertentu kalian harus nyiapin barang-barang kayak kali ini, oh ini musim hujan, kalian harus nyiapin alat yang buat itu loh, buat kalian kayak misal buat jaga-jaga kalau hipotermia. Nah itu kayak harus pinter-pinter lah kalian. Pokoknya jangan ngeremehin, ini juga jangan ngeremehin gunung-gunung. Misal, oh aku di Gunung Andong nih, yang nggak tinggi, aku peralatanku biasa aja. Kalian pakai sepatu, apalagi pakai sepatu cat, pakai polo, itu juga nggak usah ditiru ya guys. Pokoknya kalian jangan nyepelein gunung. Intinya gunung itu sama aja. Yang tinggi, yang pendek, bukit itu kalian harus tetap menghormati, tetap safety. Gitu aja sih. Ya kalau dari beberapa gunung tuh yang menurut masnya itu kan tadi yang paling serem nih mas. Sekarang yang paling inilah paling bagus, paling aku mau kesana lagi, besok kapan lagi kesana lagi, kalau ada waktu mau kesana lagi. Itu gunung mana nih mas yang kayaknya itu wow, kayak berkesan gitu loh di hati masnya tuh, kayaknya di gunung mana gitu? Merbabu itu bagus banget guys. Maksudnya aku pernah baca ya di artikel gunung pemandangan terbagus di Jawa itu pokoknya Merbabu itu ditempatkan nomor 1 atau nomor 2 setelah Mameru ya. Pokoknya Merbabu itu kalian harus coba, dan kalian kalau misal enggak takut gitu loh, tapi kalian harus coba dulu yang kayak gunung-gunung yang pendek-pendek. Buat kesana dicoba dulu. Kalau misal kalian mampu di gunung pendek, kalian harus coba di Merbabu. Entah kalian pakai porter apa gimana. Pokoknya pemandangan itu bagus banget. Kalian bisa ngelihat berbagai gunung, apalagi itu dekat gunung Merapi ya. Merbabu kan apa? Kembarannya Merapi. Ya situ lah. Pokoknya di sana kalian bisa langsung lihat padang rumput yang luas lah pokoknya di situ. Ya, tapi yang pertama itu padang rumput yang paling banyak itu di Lawu sih. Tapi di Lawu, oh ya aku lupa nyeritain yang tadi yang agak kisah mengerikan ya. Oh ya, nggak apa ceritanya. Iya, mengerikan ya. Apa? Di Lawu ya. Di Lawu nih. Ya, udah ya wes agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Ya panjang ya, bagus nih. Gunung Lawu kan kalian udah tahu ya, maksudnya kalian udah ngerti, terkenal di dunia mistisnya Gunung Lawu, apalagi di Satu Suro ya. Itu mesti ada pendakian nenek kakek pokoknya orang tua yang budaya mereka tuh tradisi mereka untuk ke puncak gitu. Dari aku kan kemarin naik di sana tuh bareng sama porter, pokoknya porter yang udah biasa di Lawu, itu temanku lah intinya, temanku. Nah di sana tuh kita naik itu ngelewatin candi, namanya Candi Ceto sama candi apa ya namanya, candi pokoknya monyet itu lah. Pokoknya di situ tuh setiap kalian nemu pos itu mesti ada menyan, mesti ada bentuk tempat kalian tradisi apa namanya, tempat buat kayaknya Hindu ya, Hindu Jawa kayak di tengger gitu kan. Iya, pokoknya mirip. ada kayak sesajen. Nah, itu pasti ada di setiap pos. Pokoknya itu ada makanan di situ. Pokoknya jangan kalian ambil. Oh, itu nggak boleh diambil, Mas? Iya, nggak tahu ya. Kalau kalian kepeksa ngambil ya nggak masalah ya. Okay. Tapi tetap kita menghormati. Iya, pokoknya di setiap pos mesti ada itu. Terus itu tuh aku berangkat naik jam 9 jam 7 jam 8 itu sampai maghrib aku belum sampai di pos 5 guys. Itu karena hujan deras. Itu kayak aku naik, dan bodohnya aku di situ nggak pakai sepatu khusus gunung, apalagi kalau pakai sepatu cat mesti udah merosot lah, karena itu kayak banjir ya, maksudnya air
hujan deras terus air turun, itu tuh kalian naik itu susah banget, apalagi nggak pakai trackpole. Terus kan aku punya adik ya guys, aku punya adik. Nah itu aku sama teman-temanku udah kayak pisah. Tapi yang penting porternya itu pinter, dia nggak maksa dia di atas, tapi emang dia di bawah karena emang pengen ngelindungi kita gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak bakalan tersesat, nggak bakalan ketinggalan gitu. Soalnya emang treknya tuh agak jauh, terus agak ekstrim juga. Nah terus pokoknya itu aku nungguin si adikku. Pokoknya di situ tuh suasananya dingin banget, teman-temanku nungguin adikku. Itu ada 1 jam nungguin adikku sampai dia ketemu. Akhirnya gimana tuh Mas Akhirnya ketemunya? dia tuh kenapa kita khawatir karena dia nggak pakai lampu guys. Dia nggak pakai lampu, jadi dia cuma yang tak tanyain, dia cuma mikirnya tuh aku ngikutin orang yang pakai lampu, jadi dia tetap sesuai jalurnya guys gitu. Jadi dia nggak ngerasa apa ya, pokoknya dia tuh pokoknya intinya nggak panik kehilangan teman-temannya. Dia ngikutin orang yang pakai lampu gitu. Dia udah nggak pakai lampu itu, terus aku ngelihat dia tuh bener-bener kayak pucet, kayak kedinginan gitu. Ya alhamdulillah syukurnya di situ gitu loh guys. Tuh guys, berarti kalau kita wisata kayak trekking, kayak kita mendaki juga, kita tuh paling penting itu peralatannya Mas, kira-kira Ya. kurang lebih gitu. Jangan cuma kita, aku mau tuh ke tempat itu kayaknya bagus, tapi kita tidak memperhatikan keselamatan kita sendiri Mas. Iya. Kita jangan terlena, makanya harus gitu. Jika udah berapa menit nih? 27 menit kayaknya nggak terasa nih kita ngobrol Mas. Ya. Iya, menurut kalian menarik nggak ini teman-teman? Jika menarik, kita akan bahas lebih rinci lagi untuk mungkin next episode. Mungkin saja bila teman-teman menarik atau teman-teman butuh rekomendasi tempat-tempat yang mungkin teman-teman perlu kunjungi tapi kalian belum berpengalaman, kalian juga bisa menghubungi dia, tapi juga berbayar guys. Dia juga profesional, mungkin gitu teman-teman. Ini guys, sebenarnya saya sendiri, aku izin iklan ya guys. Iya. Jadi saya tuh biasanya kerja di bidang profesional buat dokumentasi tur-tur gitu guys. Jadi kalau kalian butuh apa, kalian di bidang pariwisata atau gimana butuh dokumentasi, pokoknya saya siap melayani buat kalian. Tuh, dia pokoknya ini kameramen yang profesional ya. Ya, dia juga jasanya juga banyak, gak cuma kameramen doang. Misal kalian butuh porter, dia juga sanggup. Kalau iya dia serba bisa pokoknya. Dia udah profesional di bidangnya, sudah lama sekali. Bahkan sejak dia SMP Mas ya? Oh iya, SMA kelas 1 ya 2? SMP saya coba kerja di Shopee. Ya pokoknya teman saya ini udah profesional. Mungkin sekian dulu dari saya dan teman saya ini. Ada salahnya saya mohon maaf. See you next time. Thank for your time. Intinya terima kasih. Terima kasih buat teman-teman. Ya. Bye bye. Oke. Bye. Bye bye.